Saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Oh, ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya, dimusnahkan ya. Ke gitar itu diharamkan, semua diharamkan. Dia mempunyai ciri khas pada sebuah pemahaman yang sangat fanatik, sempit. Ini meremehkan budaya bangsa. Tadi tidak menyangkut orang Indonesia. Jadi itu persoalan itu misalnya masalah pribadinya dia sebenarnya. Itu masalahnya ya, jadinya orang itu yang sedang bermasalah. Jadi bukan wayangnya gitu. Om Swastiastu, Salam Rahayu, pemirsa Hindu Channel. Pada hari ini Hindu Channel hadir kembali akan membahas hal yang sangat menarik dan viral tentunya berkaitan dengan statement dari salah satu media, salah satu channel yang mengatakan bahwa wayang itu haram kalau bisa dimusnahkan. Pada hari ini Hindu Channel mengundang tokoh Hindu perwakilan dari Jawa, Sunda, Bali. Langsung saja kita sapa secara daring. Om Swastiastu. Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Pun Sampurasun. Rampes. Pemirsa Hindu Channel sudah hadir semua, luar biasa. Hindu Channel menyajikan video-video yang akan ditanggapi oleh para tokoh. Yang pertama, Sunda, Abah Njum. Terima kasih sudah hadir. Bagaimana Abah Njum menanggapi adanya statement yang dilontarkan oleh salah satu tetangga kita? Bagaimana? Pun tabe pun sampurasun. Rampes. Menanggapi tentang kasus ini sebetulnya bukan tentang wayang saja ya. Sekarang kebudayaan dengan kearifan lokal di Nusantara ini selalu dibentur-benturkan dengan agama. Ini yang saya sesalkan. Saya sebagai lagi belajar tentang kebudayaan tradisional yang ada di Nusantara ini. Perlawanan itu semakin berat. Nah, adanya kontak langsung dengan wayang harus dimusnahkan, terkait wayang diharamkan dan sebagainya. Itu saya langsung menyimpulkan bahwa pemuka agama itu belum selesai ngajinya, belum beres ngajinya. Kalau beliau sudah beres ngajinya, mungkin akan tahu tentang filosofis wayang itu seperti apa, terus udah sampai kemana wayang itu, dan siapa yang menyebarkan wayang itu, dan dibuatnya dari apa wayang itu. Nah, beliau tidak tahu tentang filosofis dan asal-muasal wayang yang dibawakannya oleh siapa. Kalau sekarang misalkan wayang atau jenis keseniannya harus dimusnahkan, berarti sudah melanggar satu amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Ada di sana 10 OPK. Nah, ini berarti sudah menentang tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Yang kedua, jenis wayang ini sejak kalau nggak salah 2013 atau 2014 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat internasional di UNESCO. Nah, ini sudah diakuin. Berarti kalau Ustadz Basalamah ini wayang harus dimusnahkan dan diharamkan, berarti menentang dengan keadaan yang sudah dilindungi oleh undang-undang, yang sudah diakui oleh dunia.
Nah, makanya segala sesuatu itu harus tahu dulu asal muasalnya secara filosofisnya, eh, apa cara penyebarannya pun oleh siapa. Nah ini makanya di setiap apapun, kemarin kejadian tentang orang yang menendang sajen, terus dengan penistaan di Sunda itu ada penistaan bahasa, terus ada diskriminasi tentang satu wilayah dan daerah. Nah ini yang selalu dibentur-benturkan dengan agama dan politik. Nah kami sepakat di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, lagi merintis membuat satu statement kepada dulur-dulur yang ada di Bandung khususnya, kita harus menyatukan visi dan misi. Karena sudah ada di dalam UGA cerita Parahyangan itu kalau nggak salah di Keropak 34 yang masih menjalankan Purbastiti dan Purbasjati, tentunya itu akan jauh dari mara bahaya. Makanya kami sepakat sama teman-teman yang ada di Bandung atau dulur yang di Bandung masih menjalankan adat istiadat karena sudah dilindungi oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 2017. Nah ini apakah ini akan berdampak pada keberagaman atau toleransi yang ada di Indonesia? Jelas. Ini akan berdampak. Sekarang saja sudah jelas ya berdampak karena ketika orang yang tadinya senang kepada seni pertunjukan wayang, mereka itu akan menjadi ragu karena ada pemuka agama yang mengeluarkan statementnya seperti itu. Makanya ini harus dikelirkan. Bagaimana cara mengkelirkannya, Abah? Semua yang ada budayawan yang ada di Nusantara ini harus mempertanyakan keberadaan atau asal muasalnya Ustadz Basalama ini dasarnya dari mana mengharamkannya itu. Apakah haramnya itu beliau tahu apa arti haram yang sebenarnya? Kalau misalkan diharamkan, kenapa di di Mekah ada Masjidil Haram, orang-orang pada berkunjung ke sana? Kan itu diharamkan. Itu namanya haram. Kalau kenapa sekarang wayang sebagai penyebaran agama Islam atau sebagai penyebaran secara filosofi, kenapa itu diharapkan? Nah, jadi digarisbawahi ternyata mungkin ini menurut saya di dalam wayang ini terdapat satu filosofis yang luar biasa. Makanya orang-orang kapitalis yang mengatasnamakan agama, nah mereka tidak senang dengan keadaan-keadaan seperti ini. Apalagi ajaran-ajaran leluhur Nusantara sekarang sudah mulai bangkit. Mereka tidak senang. Nah makanya saya percaya ada Romo, ada kesepuan-kesepuan dari Kejawen, dari Bali semua. Yuk kita berbarengan, kita langsung melaksanakan atau menyatukan visi dan misi untuk melaksanakan Purbastiti Purbasjatinya. Ketika mereka sebenarnya tidak sadar ya, mereka itu mengharamkan dan harus memusnahkan ke jenis kesenian apapun gitu. Ke gitar itu diharamkan, semua diharamkan. Sementara mereka itu berdakwah memakai mic, memakai sound system melalui kanal YouTube. Itu dapat siapa? Kalau misalkan berbicara tentang haram dan berbicara tentang kesucian, mereka itu kan tidak murni. Mic itu tidak mungkin yang membuatnya atau yang menciptakannya orang Muslim. Sound system pun sama, listrik pun sama. Tapi yang sudah namanya memberikan kebaikan terhadap sesama umat, nah itulah orang Islam. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, tidak pernah membeda-bedakan. Karena sudah diatur di dalam Pancasila, di sila yang ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita semua. Gitu, Pak. Luar biasa, Abah. Kita mendengarkan statement Abah sudah
mengharapkan adanya pertemuan para tokoh, para yang disampaikan oleh Abah. Kemudian selanjutnya kita dari Bali, Jero Mangku Danu. Bagaimana dengan adanya kondisi kita sudah lihat secara langsung tersebar di media sosial Jero Mangku. Apakah makna dari haram dan dimusnahkan ini memang harus tidak adanya tradisi, budaya, atau bagaimana? Silakan Jero Mangku. Swastiastu. Sampurasun, Abah. Bapes. Saya kira ya saya menyoroti dua hal. Haram yang disampaikan itu ditujukannya ke siapa? Itu pertama. Kalau itu ditujukannya ya tidak menyangkut orang Indonesia, jadi itu persoalan itu misalnya masalah pribadinya dia sebenarnya. Itu masalahnya, ya jadinya orang itu yang sedang bermasalah, jadi bukan wayangnya. Gitu. Jadi saya selalu akan mengatakan sama seperti ketika ada yang mengatakan Hindu menyembah pohon, menyembah batu. Sebenarnya yang bermasalah ya mereka yang bermasalah, bukan kita gitu ya. Mengapa? Karena mereka tidak meyakini. Persoalannya adalah ketika dia tidak meyakini sesuatu dan kemudian dia menyalahkan orang lain. Itu persoalannya. Jadi ketika dia tidak membuat statement seperti itu, saya kira tidak ada masalah. Nah, saya kira itu yang pertama ya. Jadi yang bermasalah ya orang itu yang mengatakan A, B, dan C itu haram, termasuk yang mengharamkan wayang. Sebenarnya yang bermasalah ya orang yang mengatakan itu gitu loh. Jadi bukan yang bukan orang yang menggembari wayang, kemudian melakoni wayang, kemudian yang mempresentasikan wayang itu yang bermasalah. Sebenarnya orang itu yang sedang bermasalah. Tadi Abah sudah mengatakan jadi bermasalah tentang ya kadar keimanannya ya belum, ya kalau saya belum matang lah gitu. Mengkel juga belum, mungkin masih mentah gitu kan. Kalau itu pentingan gitu, ini masih mentah gitu kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya kira orang yang berkata demikian kan tidak memahami bagaimana proses panjang peradaban Nusantara ini ada. Itu yang saya kira ilmunya belum khatam sampai di sana gitu. Ya, jadi jangankan mungkin makrifat ya, mungkin syariatnya nggak selesai juga kan gitu misalnya. Kalau saya berani meminjam istilahnya. Jadi yang kedua itu, jadi mereka belum memahami sejarah panjang peradaban Nusantara ini. Ya, mengapa kemudian leluhur Nusantara menggunakan media ya, simbol dalam rangka untuk mengajarkan kebenaran dan mana yang benar dan mana yang tidak benar dalam peradaban ini. Mengapa? Karena dalam keyakinan kita, ya keyakinan orang Nusantara, ya semua meyakini ya Tuhan itu tidak akan mampu dijangkau oleh pikiran manusia. Dalam bahasa Jawa dikatakan ya, tan kagrahita dening manah muang indri. Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran. Nah, dalam rangka untuk mendiseminasikan, mensosialisasikan, membumikan ajaran kebenaran itulah kemudian menggunakan simbolik-simbolik. Dan salah satu yang kemudian yang bisa digunakan dalam rangka menggambarkan konsep kebaikan dan keburukan, maka wayang itulah yang dijadikan sebagai media oleh leluhur kita. Agar apa? Agar memudahkan orang memahami konsep-konsep keagamaan. Karena kan agama itu rata-rata bahasanya bahasa langit. Ya kalau saya bilang bahasa dewa gitu. Yang sangat sulit dipahami oleh manusia kita yang masih terkontaminasi oleh duniawi. Makanya diturunkanlah derajat kemurnian ajaran agama itu dengan menggunakan bahasa-bahasa manusia. Ya muncullah konsep-konsep dalam pewayangan. Dan saya kira kalau kita mengacu kepada tradisi wayang purwa, ya baik Jawa maupun Bali, stage-nya kan dua, mengambil lakon Ramayana dan Mahabharata yang memang dua stage besar itulah perhelatan antara baik dan buruk. Ya, perhelatan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Sebenarnya inilah yang kemudian ingin digambarkan leluhur kita bahwa sejatinya siapapun manusia itu yang ada di dunia, mau dia beragama maupun tidak beragama, dalam dirinya ya dalam buana alit atau negara abdi gitu ya dalam bahasa Sunda, atau itu sesungguhnya juga ada perhelatan antara baik dan buruk. Apalagi kemudian dalam kosmologi alam semesta selalu
diikat oleh hukum kausal, gaya tarik menarik baik dan buruk. Saya kira ini adalah penggambaran leluhur kita agar ajaran-ajaran agama yang sifatnya rahasia tadi kemudian bisa lebih dipahami oleh kita sebagai manusia yang memang tidak sempurna. Jero Saya Mangku, kira itu pertama dulu dari Jero saya. Mangku, Gitu. masalah-masalah kebudayaan dan tradisi ini saat-saat ini nih benar-benar menjadi apa ya, kayak seperti menjadi konten disampaikan di media sosial gitu. Nah, itu apakah secara Bali ini kan tradisinya benar-benar kental sekali kesehariannya gitu. Kenapa ya hal-hal yang tidak baik itu malah yang tidak dipublish, tetapi ketika pernyataan statement yang membuat bumerang itu malah dilontarkan. Nah, ini kenapa umat kita, umat di Indonesia ini kenapa seperti itu gitu? Itu yang banyak mungkin mendominasi zaman Kali Yuga ini ya. Memang orang-orang seperti itulah yang kemudian lebih mendominasi dunia, punya panggung kemudian untuk ya menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Saya kira kemudian dari sisi kebudayaan, ya dari sisi tradisi orang Bali, saya kira karena di Bali ya, wayang itu kan ada 3 tipe. Ada wayang wali, yang wayangnya sakral, yang hanya dipentaskan dalam waktu-waktu tertentu untuk upacara. Kemudian ada wayang bebali, jadi semi propan dan semi spiritual. Ini biasanya juga dipertunjukkan pada hari-hari tertentu, di samping untuk mengiringi upacara, bahkan tidak hanya menyelesaikan upacara, tetapi juga menjadi tontonan. Dan yang ketiga adalah wayang balihan atau wayang tontonan atau kontemporer. Yang baik wayang wali, wayang bebali maupun wayang balihan, semua di dalamnya itu semuanya menyampaikan pesan-pesan moral antara kebaikan dengan keburukan. Nah, saya kira ya ketika ada seseorang yang statementnya negatif ya, satir, kemudian bahkan bukan hoax lagi ya, tapi fitnah, saya kira ya secara intrinsik ya orang itu nggak selesai dengan dirinya. Orang itu memiliki permasalahan, ya mengidap penyakit psikomatik, tidak saja penyakit fisik, tapi juga penyakit emosi, penyakit mental, ya penyakit psikis, bahkan penyakit spiritual. Nanti Dio lebih menjelaskan itulah. Ya, saya kira itu ya. Jadi saya kira itu kondisi yang saya dapati dengan tanda petik ya, walaupun kemudian mereka berlindung di balik ya atribut gamis, atribut orang suci, tapi di zaman Kali Yuga ini memang kita tidak bisa nilai orang itu dari tampilan luarnya. Kalau kemudian tidak berbanding lurus dengan keadabannya dia sebagai manusia. Saya kira itu, Beli. Terima kasih Jero Mangku. Pemirsa Hindu Channel, Jero Mangku telah menyampaikan berkaitan tentang budaya, berkaitan tentang statement yang disampaikan oleh salah satu ustadz yang di media YouTube. Kemudian mungkin orang itu yang bermasalah. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk baik itu orang itu maupun kita sebagai umat yang memahami tentang kebudayaan. Selanjutnya akan dilengkapi oleh Pak Yuliana dari Jawa. Nah, telah kita ketahui Pak Yuliana bahwa telah diakui oleh UNESCO wayang ini. Nah, kemudian bagaimana pandangan Jawa tentang statement yang berkaitan harus dimusnahkan, perlahan harus bisa dimusnahkan? Gimana nih Pak Yuliana? Silakan Pak. Swastiastu. Swastiastu Pak Yuli. Sampurasun. Rampes. Rahayu. Terima kasih dari sudut pandang kami. Begitu mendengar pemaparan dari dua pembicara di depan, dari Abah dan dari Jero Mangkudanu, saya akan menambah dari sudut pandang kami dari Jawa. Kalau saya kebetulan dari penyuluh dan saya orang Kementerian Agama, Menteri Agama sejak Pak Lukman Hakim itu mendengkungkan tentang moderasi beragama. Nah, padahal wayang ini salah satu sarana yang sangat bagus, yang sangat baik untuk dipakai sarana memoderasi umat beragama.
Karena kalau kami mengacu kepada masa silam pada abad 11 pada Raja Sri Haji Jayabaya Kediri, melihat kondisi dharma yang sudah semakin luntur, nilai-nilai kebenaran ini semakin luntur, dengan kelahiran cucunya yang diberi nama Raden Angliang Dharma, kalau orang Jawa menyebutkan Angleng Dharma. Angleng dari kata Angliang artinya terpendam atau tersembunyi. Jadi kebenaran, nilai kebenaran sudah mulai terpendam. Manusia sudah lagi tidak mempedulikan tentang dharma atau kebenaran. Disitulah beliau memiliki gagasan bagaimana menciptakan sebuah seni yang bisa dipakai sebagai pertunjukan, atau orang Jawa mengatakan tontonan sing ngemu tuntunan. Nah, sehingga diciptakanlah wayang. Wayang ini tontonan. Tontonan yang ngemu tuntunan untuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada masyarakat yang pada saat itu nilai moral, nilai dharma sudah mulai luntur. Nah, wayang yang sangat sederhana pada awalnya di zaman Kediri, yang umumnya waktu itu para pelaku dalang itu para bangsawan. Kemudian pada zaman Kediri yang terkenal yaitu Sri Suryo Wiseso, kemudian Kudo Lalean, kemudian sampai ke zaman kerajaan Kediri, raja-raja Majapahit senang dengan budaya wayang, termasuk gamelan. Karena wayang dan gamelan ini sebuah seni yang sangat lengkap. Seni yang sangat lengkap di dunia, sehingga kalau UNESCO itu mengakui dan menetapkan wayang sebagai budaya dunia, ya memang wayang adalah budaya yang sangat sempurna, sangat lengkap. Bisa dipakai nilai dakwah, nilai seni, tarik suara, dan gamelannya begitu yang indah dan lengkap. Nah, kemudian pada pasca masa sirna ilang kertaning bumi, wayang yang tadinya masih berkembang baik di wilayah Majapahit atau di Jawa umumnya, dengan masuknya Wali Songo, lunturlah Hindu atau runtuhlah Hindu. Ketika runtuhnya Hindu pada zaman Raden Patah yang waktu itu juga senang dengan wayang. Ketika ada beberapa wali yang mempunyai niat mau membakar, mau menghanguskan wayang dan gamelan. Jadi tidak hanya sekarang ini, Bah. Termasuk dulu sudah ada wali yang tidak senang dengan wayang dan gamelan. Tetapi untunglah Raden Patah sendiri yang melarang. Tidak, ini budaya leluhurku. Saya senang dengan wayang, saya senang dengan gamelan. Jangan memandang ini tinggalan orang Hindu, tapi ini adalah tinggalan leluhur kami, bangsa yang ada di Nusantara. Datanglah kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo juga melengkapi. Wayang yang dipandang haram, wayang yang dipandang menurut Islam, waktu itu nanti akan ada nilai syirik, ya, atau apa yang menurut pandangan mereka termasuk haram, oleh Sunan Kalijogo justru dipakai untuk syiar Islam. Dan ornamen-ornamen pada masa Hindu yang gambar wayang itu bentuknya kebanyakan mirip wayang yang di Bali sekarang. Jadi tangannya mekar seperti manusia dan lebih pendek, dan wajahnya itu terbuka menghadap. Maka dalam versi Islam digarap menjadi bentuk miring. Sehingga kalau orang Jawa mengatakan ringgit, barang miring kang kebak sanggit. Ringgit barang miring, digambar miring tapi kebak sanggit. Sanggit itu filosofi. Miring tapi mengandung makna filosofi yang tinggi. Nah, kemudian untuk menghilangkan kesan dari Hindu dan nilai-nilai Islam masuk, maka tangannya dibentuk menjadi lebih panjang, glesreh. Kemudian ada bentuk mata telengan, apa itu maknanya? Mata liepan, ya, yang sampai kemudian pada berikutnya wayang selalu berkembang
dipakai syiar untuk dakwah, yang dulunya untuk nilai-nilai kebenaran tentang Hindu, karena pada pasca Islam, kemudian dipakailah untuk syiar tentang Islam. Dan kemudian pada zaman Raja Mataram, terutama Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo, wayang ini lebih disempurnakan lagi. Wayang disempurnakan lagi, juga lebih banter wayang ini juga sebagai sarana untuk ceramah-ceramah keagamaan. Nah, pada zaman Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo ini, wayang betul-betul dalam bentuk sempurna yang sampai sekarang ini belum dirubah. Jadi bentuk wayang Jawa yang sampai sekarang ini ada dalam tampilan itu mulai pada zaman Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sehingga di sini kalau kita petik bahwa wayang ini tidak dipandang lagi dari nilai Hindunya atau Islamnya, tapi ketika orang melihat tontonan wayang, baik itu orang Hindu, orang Islam, orang Kristen, orang Katolik, yang diambil adalah nilai-nilai moral, pesan-pesan moral dari sang dalang. Sehingga tidak lagi di sini orang begitu datang, kalau saya satu misal ada pertunjukan dalangnya Ki Haji Anom Suroto. Saya tidak lagi memandang beliau seorang haji. Saya memandang beliau seorang dalang yang hebat, dalang yang mempunyai mengajarkan nilai-nilai filsafat untuk orang Jawa umumnya ini bisa diterima untuk semua golongan. Dan di sini izin Pak Yuliana, Bapak tadi menyampaikan berkaitan dengan moderasi beragama, itu Kementerian Agama benar-benar mendorong keras. Nah, namun ini statement ini disampaikan oleh pemuka agama. Nah, ini kan akan berdampak pada generasi kita, generasi sebagai generasi penekun budaya. Ini bagaimana pandangan Bapak sebagai Dharma Duta Agama? Jadi orang ini memang kalau dilihat dari latar belakang, beliau bukan orang Jawa atau yang bersikap nasionalisme. Dia mempunyai ciri khas pada sebuah pemahaman yang sangat fanatik, sempit. Kalau tadi dikatakan oleh Jero Mangkudanu, ya pribadi. Jadi beliau tidak memandang sebagai jiwa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Barangkali mungkin ada muatan untuk memecah belah kondisi bangsa kita yang sekarang ini sudah mulai bangkit dari peradaban tradisi-tradisi Nusantara ini yang sudah mulai digali oleh anak bangsa. Jadi ada beberapa tokoh yang memang tidak senang ketika bangsa Indonesia ini memiliki akar yang kuat, memiliki cabang yang kuat dan tumbuh sebagai tumbuhan yang kokoh yang kuat. Sehingga dengan cara-cara itu adalah suatu mode untuk menghancurkan nilai-nilai tradisi, bahkan kekuatan di akar rumput. Sehingga masyarakat Indonesia yang sekarang ini bangkit dengan tradisi-tradisi masing-masing, merupakan ciri khas kita hidup di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Nah, orang-orang yang mempunyai pendapat seperti itu adalah orang yang tidak suka jika bangsa Indonesia ini hidup dengan tenang dan tumbuhnya tradisi-tradisi, tumbuhnya budaya Nusantara ini dengan kokoh. Terima kasih Pak Yuliana sudah menyampaikan berkaitan tentang video viral lagi. Nah, tentu saja Pak Yuliana ada pesan untuk anak muda sesingkat, karena kita hari ini sudah mendatangkan anak muda juga, agar anak muda ini mendengarkan juga nih pesan seorang pemuka agama, seorang tokoh agama, seorang yang menjalani tentang budaya Jawa. Nih, kita karena mendatangkan juga. Pesannya dari Pak Yuliana, silakan. Jadi pesan yang kami sampaikan untuk para generasi kami, berbanggalah dengan milik kita sendiri. Jangan membanggakan yang bukan milik kita sendiri. Dengan membanggakan warisan leluhur yang harus tetap kita jaga, kita akan tumbuh sebagai keturunan dari leluhur yang hebat. Jadi leluhur bangsa Indonesia adalah leluhur yang hebat. Ketika kita akan dicabut
oleh tradisi dan warisan leluhur, maka kehebatan kita akan hilang, akan diganti oleh mode-mode di luar warisan leluhur kita. Terima kasih Pak Yuliana, luar biasa ceritanya membuat kita terdiam, merinding bahwa sebenarnya ceritanya apa yang disampaikan oleh Pak Yuliana ini pemirsa Hindu Channel bisa menyaksikan. Kemudian ada generasi Hindu yang kita undang dari Lampung, Mas Oke Setiawan. Apakah Mas Oke Setiawan juga akan runtuh, akan hancur juga sesuai dengan viralnya video, namun sudah diberikan pesan oleh Pak Yuliana. Silakan. Oke. Terima kasih. Om Swastiastu. Runtuh tidak. Wayang adalah gambaran hidup manusia. Wayang adalah bayangan. Ketika manusia akan menghilangkan wayang atau memusnahkan wayang, manusia itu tidak punya bayangan hidup. Berkaitan dengan seni. Wayang adalah sangat kompleks. Wayang di situ ada seni teater, seni tari, seni drama, seni musik, dan seni apapun ada di situ. Benar yang dikatakan Bapak Yuliono tadi. Sampai diakui UNESCO tahun 2000. 7 November tahun 2003. Itu Bapak almarhum Ki Dalang Mantep Sudarsono. Kalau berkaitan dengan seni wayang, kalau persepsi yang tadi dilontarkan oleh seorang tokoh agama bahwa wayang akan dimusnahkan, saya tidak akan percaya wayang itu akan musnah. Saya tidak akan percaya wayang itu akan musnah. Karena wayang atau seni, karena wayang juga berkaitan seni. Di dalam sebuah wayang atau di dalam sebuah seni ada tujuan. Yang pertama adalah tujuan religi, kemudian tujuan ekspresi, tujuan kritik sosial, tujuan estetis, dan tujuan simbolis. Tujuan religi, yakin di sebuah tradisi atau sebuah seni, karena dari budaya akan turunlah sebuah seni, maka di situ ada tujuan religi dari saya. Izin mohon maaf jika saya hanya sebagai seorang anak muda yang sangat cinta banget dengan budaya saya. Saya tergugah banget. Saya bukan dalang. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya hanya pecinta wayang. Berkaitan dengan tadi, religi. Pasti, semua seni itu pasti akan merujuk pada tujuan yang pertama, yaitu religi. Untuk apa? Simbol tadi. Izin jika di saudara kita pasti menggunakan simbol, nggak mungkin tidak menggunakan simbol. Walaupun itu hanya sebuah tas lafaz Allah, itu adalah simbol. Itulah seni di situ. Kemudian tujuan kritik sosial pasti ada. Manusia pasti mempunyai sebuah kritik. Inilah sebuah kritik sosial dari saya sendiri sebagai seorang anak muda. Kemudian tujuan ekspresi, yakin bahwa untuk mengekspresikan diri manusia, karena di dalam kebutuhan ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, di mana tidak hanya kebutuhan primer dan sekunder, manusia juga butuh kebutuhan yang disebut kebutuhan ekspresi. Artinya untuk mengekspresikan diri saya atau mengekspresikan diri kita sendiri. Bahwa tidak mungkin sakit dikasih makan enak, tidak. Tapi mungkin dengan sakit mendengarkan musik atau mendengarkan irama gamelan jadi sembuh. Itu kebutuhan ekspresi. Apakah yang akan dilakukan oleh Mas Oke? Apakah yang akan dilakukan oleh saya? Saya tetap mencintai budaya wayang saya. Saya akan tetap mencintai. Saya bukan dalang. Saya hanya pecinta budaya. Saya hanya tetap mencintai dan selalu berkarya. Berkarya walaupun mungkin berkaitan dengan pakem. Pakem pedalangan memang sangat banyak banget. Tetapi saya belajar dari pakem, walaupun terkadang tidak ada pakem. Tapi walaupun saya tidak dalam segi pakem, tetapi saya
berusaha. Karena kalau kita berkaitan dengan pakem terus, nanti generasi muda juga akan luntur seperti itu. Mas Oke, Mas Oke, ini ada sesepuh-sesepuh kita pada hari ini hadir. Apakah Mas Oke bisa bisa melakukan peran sebentar aja, beberapa kalimat, mungkin tentang cerita apa? Boleh, Aji, Abah, Jero Mangku, boleh nggih? Izin sebentar mungkin, silahkan. Boleh kalau ada wayangnya, apapun itu silahkan. Harus. Iya. Ya, Silahkan, gunakan wayangnya seadanya. Monggo Mas. Saya bukan dalang ya Pak, tapi saya pecinta dalang. Oh Pak, dening kahanane dadi kaya ngene. Tuli anakku cah bagus. Wis wancine memang kaya ngene le. Kepiye meneh? Oh, tapi aku sebagai kaula muda aku tergugah Pak. Aku ki pengen, waduh, tertek hatiku pengen mbasmi. Aja kaya ngono le. Ora apik. Ngene le. Kaula muda kuwi harus berkarya. Sekarang itu banyak orang yang ingin mengadu domba, tapi jangan terfokus pada topik atau materinya yang mengadu domba itu le. Kamu harus selalu belajar, tekun, tunjukkan pada dunia kalau Indonesia itu kaya budaya. Wah, nggih Pak, matur nembah nuwun nggih Pak. Ya le, sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Luar biasa. Terima kasih Mas Oke Setiawan. Diakhiri dengan tampil. Seharusnya ini harus ada ruang ini. Para tokoh kita bisa memberikan ruang kepada generasi kita, generasi Hindu. Kita akan berlanjut pada Bli Putu Fajar Arcana, redaktur harian Kompas. Kita sudah simak Bli tadi dari Bali, Jawa, kemudian dari Sunda, dan generasi kita juga teguh dan luar biasa keyakinannya bahwa wayang itu tidak akan musnah. Nah, bagaimana pandangan Bli Putu yang sudah melanglang buana sampai menulis karyanya sangat banyak? Bagaimana Bli? Silakan. Ya, terima kasih Om Swastiastu, Jatmiko, Swastiastu, kami semuanya. Sampurasun, selamat malam, Ayu. Rasun. Terima kasih sudah diajak oleh Hindu Channel ya, oleh Jatmiko yang baik hati itu terus-menerus ngajak saya dalam berbagai perbincangan menyangkut soal Hindu ya. Padahal ya saya cuma pengamat di luar, bukan pemain ya. Orang yang tugasnya mencatat aja setiap hari gitu. Saya kira pembicaraan tadi memang sudah mengarah pada satu pendapat bahwa memang video ini memang paling tidak pertama-tama membuat kita kesal ya. Membuat kita kesal dan bahkan marah ya. Jadi masih ada ternyata pemuka agama yang memiliki pendapat picik seperti ini gitu kan. Nah, saya melihatnya mungkin begini, jadi yang pertama perspektif politik global ya. Jadi saya akan melihat dari perspektif ketika misalnya tahun 2004 ya, ISIS ini tumbuh di Irak dan di Suriah. Maka itu mengimbas pada satu bentuk keinginan ya dari sebuah agama mayoritas, bukan mayoritas, sebuah agama besar di dunia yang kepingin mendirikan sebuah khalifah yang berdasarkan pada agama Islam tentu. Nah, gerakan ini kemudian menyebar ya kemana-mana dan bahkan di Indonesia didahului oleh pemboman Bali ya tahun 2002. ISIS itu kan sebenarnya penjelmaan dari sayapnya dari Al-Qaeda dulu. Yeah. Kemudian menjadi organisasi yang sangat radikal dan inilah saya kira basis dari ideologi keagamaan yang membentuk pola-pola militeristik ya, dalam penyampaian agama di dunia. Jadi ada pemaksaan secara kekuatan dengan senjata untuk memobilisir ya, sebuah gerakan keagamaan bentuknya, mendirikan satu negara yang berbasiskan pada agama. Padahal ideologi semacam ini kan sebenarnya sudah mulai ditinggalkan, sudah lama.
Tetapi di zaman modern seperti sekarang masih ada. Dan imbasnya sampailah kepada orang-orang Indonesia yang banyak berangkat dilatih ke Suriah menjadi tentara, ikut berperang di sana. Ini adalah benih-benih yang memunculkan banyak sekali radikalisme di dalam kita. Jadi di situ kemudian bercampur setelah dia sampai di Indonesia, ini bercampur dengan, kalau saya melihatnya ya, superioritas mayoritas gitu. Ada mayoritas yang menindas. Nah, dalam kondisi psikologis yang merasa mayoritas dan superior itu, saya kira sangat mudah akan terjadi peremehan-peremehan, bahkan bentuk-bentuk pelecehan terhadap kondisi-kondisi sosial, termasuk tentu saja artefak-artefak kebudayaan yang ada di Nusantara. Salah satu bentuknya yang saya kira paling dekat dari kita sekarang adalah bagaimana Banten itu ditendang. Ya. Itu kan salah satu bentuk dari perasaan superioritas dari orang-orang yang merasa dirinya mayoritas. Gitu. Itu satu hal. Lalu yang sebelum itu juga ada, bahkan umat kita yang tadinya Bali beragama Hindu juga melakukan tindakan serupa ya. Jadi bagaimana dia merecehkan atau meremehkan kebudayaan leluhurnya, agama asal usulnya dia. Nah, sekarang berujung pada ini lagi gitu. Nah, menurut saya kalau radikalisme ini tidak ditumpas secara tuntas, ini gerakan-gerakan semacam ini sangat mudah ya menginfiltrasi terhadap gerakan-gerakan yang ada di Indonesia. Karena basis-basisnya banyak, sel-sel elemennya masih hidup. Blican, apakah perlu pemuka agama itu ketika ada isu seperti ini harus kumpul untuk mendiskusikan? Saya pikir tidak selesai di sana ya. Tidak selesai, itu kan akan cuma sebatas pada dialog-dialog toleransi. Formalitas toleransi. Tapi negara yang harus bersikap gitu. Karena apa? Kenapa saya berani ngomong negara ya? Tidak hanya, jangan sampai umat yang bergerak gitu. Tetapi negara. Karena apa? Kita sepakat bahwa ini negara adalah negara kesatuan, ya kan? Negara multikultur, sudah jelas Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu kan dasarnya, sudah jelas sekali di situ. Kalau kita mau gali di situ, negara yang harus bersikap, negara yang ambil tindakan terhadap tindakan-tindakan semacam ini, gitu. Nah, apalagi terhadap wayang. Wayang itu diakui UNESCO loh tanggal 7 November tahun 2003 seperti dibilang oleh Koko tadi ya. Itu warisan dunia, bukan hanya warisan orang Indonesia artinya, karena dia mengandung nilai-nilai universal gitu, diakui oleh dunia. Itu kan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang disebut oleh Pak Abah tadi, Abah Jum ya, nomor 5 ya, tahun 2017 itu ada di situ diatur. Negara boleh mengambil tindakan seperti yang dilakukan terhadap penentang Banten atau sesaji di Lumajang. Nah itu saya kira itu hal-hal yang semacam ini saya kira tidak perlu umat harus bergerak, tetapi perlu mendesak kalau menurut saya. Kalau bergerak, negara yang harus memproses secara hukum, ya kan? Artinya melalui aparat-aparatnya dong dengan menerapkan hukum-hukum yang ada kan gitu kan? Bahwa ini ada intoleran, sikap-sikap semacam ini adalah sikap-sikap intoleran yang bisa kalau dia dibiarkan menyebabkan instability di negara ini gitu. Karena apa? Karena kita memang ya secara real ya realitas konkret dalam kebudayaan kita berbeda-beda memang. Mosaik kebudayaan itu nggak boleh dia sampai bergesekan karena kita sudah sepakat dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila kan itu kan dasarnya. Nah itu negara yang harus bersikap. Nah saya pikir saya menunggu sudah berapa hari ya dari setelah pernyataan itu, tapi negara tidak ada bersikap rasanya. Bahkan Menteri Agama pun mungkin tidak memberikan respon terhadap pernyataan. Menurut saya meremehkan budaya bangsa ya, bukan hanya orang Hindu. Ini meremehkan budaya bangsa. Tadi Pak Yuliono sudah bercerita panjang lebar betapa sebenarnya kalau kita mau menelusur ke akal kulturnya sampai jauh ya, wayang itu ada sebelum Hindu ada. Jadi dia kalau tidak salah 1500 sebelum Masehi sudah ada kata wayang itu dalam sejarah kita. Jadi Hindu sebenarnya menggunakannya sebagai media untuk dakwah sama dengan yang digunakan oleh Wali Songo itu. Itu kan artinya bahwa ada nilai-nilai atau kebijaksanaan lokal, nilai-nilai universal yang sebenarnya diremehkan oleh orang-orang yang merasa bahwa kebenaran sendiri. Nah, itu dalam perspektif global ya. Dari perspektif kemudian dari wayang, saya kira
Kita semua sudah tahu, nanti saya kira Haji Dewo akan lebih memperjelas ya. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat sensitif bagi umat Hindu. Wayang itu weda semerti itihasa. Ya. Di dalamnya ada tutur yang disebut dengan wiracarita itu, yang mengandung nilai-nilai yang berasal dari ajaran-ajaran Hindu. Itu. Jadi kalau sampai ini, apalagi dengan kata haram dan dimustahkan, saya kira luar biasa ya, kita wajib tersinggung gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas secara spiritual, secara agama bersama dengan Haji Dewa Suratnaya ini. Kenapa Haji Dewa Suratnaya terakhir? Nah, ini kan umat pemirsa Hindu Channel pasti bertanya-tanya, kenapa ya, sih? Ya. Enggak. Oke, Haji Dewa, tadi sudah disampaikan oleh Abah, disampaikan oleh dari Jawa, Pak Yuliana, disampaikan dari Bali, kemudian kita mendatangkan generasi Hindu juga, dilengkapi statementnya oleh Bli Putu Fajar. Dan ini sepakat bahwa ini akan berdampak pada moderasi beragama kita saat ini. Nah, ini bagaimana pandangan Haji dari sisi agamanya, kemudian dari sisi spiritualnya. Tadi disebutkan apakah buta kala, kemudian mungkin bermasalah orangnya gitu kan. Bagaimana, Ji? Silakan. Terima kasih untuk semua Miko. Om Swastiastu, Sampurasun, Rahayu, Sagum Dumadi. Memang kalau kita sepintas mendengarkan ceramahnya Ustadz Khalid ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Putu Fajar Arcana tadi, ya kita wajib marah ya, kita wajib marah. Tapi untuk saya pribadi, hal-hal seperti ini atau fenomena seperti ini kan bukan barang baru sebetulnya ya, bukan barang baru ini. Jadi kita sudah sering mengalami hal-hal seperti ini ya, dan juga akan terus-menerus mengalami hal-hal yang mirip seperti ini. Ya, jadi kalau saya sih menanggapi santai-santai saja. Dan tadi dari awal juga Abah Njum sudah menyampaikan bahwa memang orang yang bersangkutan menyampaikan ini karena ketidaktahuan. Ya, beliau mengatakan masih mentah, ya, masih mentah, ya. Itu apalagi sudah ada undang-undang. Jadi seperti orang yang buta huruf. Ya, orang yang buta huruf sekarang dia berbicara kepada orang lain yang juga diinginkan supaya ikut seperti dia, buta huruf juga. Padahal undang-undang sudah jelas. Ya. Dan untuk wayang di Tatar Pasundan itu saya membaca di sebuah buku ya Yuganing Raja Kawasa bahwa wayang di Tatar Sunda ini sudah ada sebelum abad pertama ya. Jadi sebelum Selaka Negara sudah ada wayang di Jawa Barat ini. Justru inilah yang merupakan awal daripada dibangunnya peradaban Nusantara sehingga kita ini menjadi sebuah bangsa yang besar, ya, bangsa yang besar, tanah air, bahasa segala macam itu. Itu muncul dari Tatar Sunda sebetulnya, ya. Dan itu sudah ada pada awal abad ini, ya. Sebelum tahun 130 Masehi sudah ada di Jawa Barat wayang ini. Jadi kalau ini dimusnahkan, ya, artinya apa? Ya, Anda memusnahkan diri Anda sendiri. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa yang bersangkutan mengharamkan dan memusnahkan ini sebetulnya keinginan memusnahkan dengan mengharamkan ini sebetulnya yang inilah yang haram. Jadi jangan coba-coba berpikir untuk memusnahkan karena itulah yang haram sebetulnya. Keinginan. Ya, saya ulangi, keinginan memusnahkan dan mengharamkan wayang, itulah yang haram sesungguhnya. Ya. Jadi, bukan hal yang aneh. Nah, ini jelas tadi Abah Njum sudah mengatakan bagaimana yang terjadi sebetulnya. Ya. Dan kemudian juga Jero Mangkudanu jelas sekali mengatakan peradaban. Jadi peradaban Nusantara ini, ya, pada awalnya wayang ikut berperan besar. Jadi jangan berharap Anda bisa seperti sekarang
Anda bisa berbicara di depan orang banyak, bisa berceramah, bisa berbusana yang etis tanpa ada awal, ya, tanpa ada awal budaya yang membangun peradaban ini. Kita semua dibangun oleh peradaban lama. Ya. Jadi Anda ada itu karena wayang juga sesungguhnya. Ya. Dan kalau kita bicara zaman kali seperti yang disinggung oleh Jero Mangkodanu tadi, ya, memang zaman kali ini banyak sekali roh-roh yang inkarnasi yang sebetulnya itu dari kelas-kelas bawah. Ya, itu orang-orang dari neraka semua, neraka syuta itu, kelahiran dari neraka. Jadi sulit untuk berharap, ya, sulit untuk berharap kalau kita tidak akan mengalami hal-hal seperti fenomena yang sekarang ini. Pasti akan terjadi lagi, pasti itu, ya. Dan dalam kehidupan manusia ini sesungguhnya kalau meyakini yang namanya punarbawa, ya, menitis atau reinkarnasi sekarang bahasa populernya, bahwa sesungguhnya setiap orang itu mungkin tidak pernah tahu yang menitis itu seperti apa dulu karakternya. Apakah dia penjahat, apakah dia orang baik-baik, apakah dia dulu begal, maling, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu tidak dibumikan, artinya tidak dilakukan sesuatu untuk menghilangkan atau memutus karma-karma buruk itu, maka orang yang sekarang pun menerima titisan itu akan melakukan hal yang sama. Nah, inilah yang sering diabaikan. Sementara leluhur Nusantara sangat meyakini yang namanya menitis itu. Jadi beliau-beliau itu punya pola, ya, punya pola untuk meminimalisir dampak buruk dari perilaku orang-orang atau jiwa-jiwa yang reinkarnasi itu, termasuk wayang ini sebetulnya. Makanya kan ada ruatan. Ada ruatan wayang itu untuk membumikan supaya manusia ini tidak seperti perilaku buruk yang dilakukan oleh jiwa-jiwa sebelumnya itu, ya. Dan ini zaman kali, dan yang seperti ini emang nggak terhindarkan, pasti akan terjadi, ya. Nah, kemudian yang disampaikan Pak Yuriono benar, ya, zaman Jayabaya, Prabu Jayabaya punya cucu yang namanya Angling Dharma. Jadi Angling Dharma ini periode pemerintahannya sebagai raja di Kediri itu 1161 sampai dengan 1171. Ya. Angling Dharma ini memang benar. Jadi beliau, Sang Prabu Jayabaya, sudah melihat bahwa akan terjadi sesuatu yang membuat Dharma itu seolah-olah tidak ada. Maka beliau berpikir untuk meneruskan tradisi wayang yang sudah pernah ada sebelumnya, walaupun belum sesempurna yang dibutuhkan untuk hal-hal dalam kaitannya dengan pembumian manusia. Ya. Dan tadi Pak Yuli juga menyampaikan bahwa penyempurnaan wayang dilakukan oleh oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, ya. Nah, ini juga selalu ada upaya penyempurnaan. Tujuannya apa? Pembumian manusia ini supaya berkurang perbuatan-perbuatan buruknya, ya. Jadi Pak Yuliono dengan fasih bisa menyampaikan ini karena beliau sendiri seorang dalang sebetulnya, minimal mbahnya adalah dalang, dan beliau masih menyimpan wayang-wayang satu peti itu, Pak Yuli, ya. Dan saya nggak aneh dengan Pak Yuli karena beliau dalam wacana-wacananya selalu memanfaatkan model-model dalang. Ya. Nah ini, kemudian Haji Dewa Surataya, ya, kalau melihat tentang fenomena ini kan berdampak pada generasi kita, Haji. Ya. Nah, yang dia sudah menekuni budaya, nah dia sudah melakukan sampai dia juga sekolah tentang wayang. Nah, ya, ini akan berdampak ke situ. Nah, ini bagaimana dengan pola-pola seperti itu? Jika memang sudah adanya statement seperti itu, gitu. Sebetulnya generasi muda khususnya tidak perlu resah dengan statement seperti ini. Tidak perlu resah. Ini kan statement seperti sebuah angin lalu sebetulnya, masuk kanan keluar kiri. Hanya kita perlu menelaah, kita perlu mengkaji bagaimana kita bisa memahami keluhuran budaya Nusantara. Ya. Nah, nanti tanggal 19 hari Sabtu itu saya kebetulan menjadi seorang narasumber, ya, untuk sebuah tema yang judul topiknya untuk saya adalah keluhuran
budaya Nusantara dalam kurung khususnya budaya masyarakat Sunda. Luar biasa ini ya, besok tanggal 19 hari Sabtu. Nah, jadi keluhuran dari budaya-budaya Nusantara ini harus dikedepankan, harus disampaikan. Tentu tidak dengan bahasa-bahasa yang tidak jelas, harus dengan bahasa-bahasa yang logis, yang logik ya, yang logis, yang analitis, yang kronologis. Itu semua harus jelas, sampaikan kepada anak muda ini. Dan bagaimana para leluhur kita dulu sudah memanfaatkan budaya-budaya ini untuk membangun peradaban sehingga kita menjadi sebuah bangsa yang besar. Tanpa budaya-budaya seperti wayang ini tidak akan pernah ada yang namanya bangsa Indonesia. Ini tidak ada ini. Haji Dewa Suranaya, ya. Apakah bisa dihancurkan secara spiritual, Ji? Tidak mungkin. Ya. Saya berani bertaruh nyawa saya. Tidak mungkin. Silahkan ya. Perihal mengharamkan silahkan. Boleh-boleh saja mengharamkan. Karena kita memang tidak punya hukum untuk melarang orang mengharamkan. Tetapi untuk memusnahkan silahkan saja kalau Anda mampu. Secara spiritual, semua budaya-budaya luhur yang berasal dari leluhur Nusantara ya tidak akan mungkin bisa dihilangkan sampai kapanpun. Maka saya harus mengapresiasi yang dilakukan oleh Mas Oke Setiawan itu. Begitu muda, sudah berani dia berdalang, dia berdalang. Seperti apapun itu luar biasa. Ya, saya sendiri sejak kelas 2 SD memang gila wayang. Kelas 2 SD sudah gila wayang saya. Dan waktu saya ke Lampung di Desa Wonosobo itu ada satu sesepuh yang memang dalang. Saya lupa siapa beliau, tapi dia sudah nggak ada sekarang ya di Desa Wonosobo di Lampung itu. Ya. Nah, bangkitnya sekarang budaya-budaya Nusantara, apakah namanya tradisi, adat, apapun itu, bentuknya seperti apa, membuat sekelompok orang takut. Takut ini bukan lagi tapi takut ini, bukan marah. Bukan lagi marah, takut. Akan muncul pesaing baru dan mereka sendiri akan terpecah-pecah. Ini masalahnya. Jadi mau tidak mau kebangkitan budaya Nusantara tidak akan bisa dicegah, tidak tercegah. Jangan berpikir untuk memusnahkan. Orang kemunculannya aja udah nggak bisa dicegah kok. Seperti itu. Terima kasih para narasumber sudah menyempatkan hadir untuk menyampaikan statement tentang video yang disampaikan oleh salah satu pemuka agama yang menyampaikan tentang wayang dan harus dimusnahkan. Terima kasih. Kami tutup bersama dengan para tokoh Hindu Channel. Kami tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, 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 Om Rahayu, Rahayu, Rahayu.